Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kerja Kepala Sekolah K3S SMP MTS Muhammadiyah Kota Surabaya mempersembahkan media pembelajaran matematika kelas 7 oleh Afika Amalia, Sarjana Pendidikan. Perkenalan. Hai, panggil saya Ustada atau Bu Afika. Dalam media pembelajaran ini, saya yang akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Awali dengan bismillah dan selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 2, himpunan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen, himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah konsep himpunan. Amatilah gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita lihat ayam, pinguin, burung, bebek. Mereka berempat ini mempunyai kesamaan apa? Yaitu hewan yang berkaki dua. Coba amati kakinya, semuanya dua. Maka ini termasuk contoh himpunan, yaitu kumpulan hewan berkaki dua. Selain itu, contoh himpunan yang lain adalah kumpulan warna lampu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Dan yang ketiga, kelompok tanaman hias seperti melati, mawar, anggrek, dan sebagainya yang termasuk kelompok tanaman hias. Maka itu disebut dengan contoh himpunan. Lalu amatilah gambar ini. Di sini ada 3 siswa. Kalau Bu Afika menyuruh kalian mencari kumpulan siswa rajin, apakah kalian bisa menentukan mana yang rajin, mana yang tidak? Tentu tidak bisa terdefinisi dengan jelas ya, maka itu bukan termasuk himpunan, karena dia tidak memiliki kelompok yang jelas. Ya, contoh bukan himpunan itu apa saja? Kumpulan siswa rajin, kumpulan wanita cantik, kumpulan vas bunga cantik. Itulah contoh bukan himpunan. Nah, ini dia pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan jelas dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan objek yang tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Ayo memahami penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, diagram Venn. Ayo sambil dibuka LKS-nya halaman 19, akan muncul tampilan seperti ini kan. Nah, penyajian himpunan yang pertama, dengan kata-kata atau menyebutkan semua syarat sifat keanggotaannya. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad lain. C adalah himpunan nama hari dalam 1 pekan. Yang kedua, dengan notasi pembentuk. Contoh, X sedemikian hingga 10 kurang dari X kurang dari 40, di mana X adalah anggota prima. Coba diingat-ingat ya cara bacanya. Yang B sama dengan Y sedemikian hingga Y huruf vokal dalam abjad Latin. Himpunan C sama dengan Z sedemikian hingga Z nama hari dalam 1 pekan. Nah, Bu Afika koreksi di sini ya, LKS di sini sebetulnya adalah Z sedemikian hingga Z karena variabelnya harus sama. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Ini adalah bilangan prima antara 10 sampai 40. B, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin sama dengan A, E, I, O, U. Dan C, himpunan nama hari dalam 1 pekan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oh iya, perlu diketahui cara menulis penyajian himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang seperti apa? Seperti ini ya. Selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Coba kalian buka LKS-nya halaman 21. Diperhatikan, ada materi yang seperti ini ya. Yang pertama, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan sepasang kurung kurawal atau 0 yang dicoret. Nah,
Nih ya, jadi ini adalah notasi himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa contohnya? Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 4. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak habis. 3 dibagi 4 tidak habis, dan seterusnya. Contoh yang kedua adalah himpunan nama bulan berawalan huruf B dalam kalender Masehi. Karena tidak ada, maka itu adalah himpunan kosong. Sehingga dinyatakan seperti ini. Yang kedua, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S kapital. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A dan B adalah, jadi himpunan semesta ini itu yang memuat semua anggota dari dua himpunan ini. S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tidak muat, Bu Afika taruh bawah ya. 7, 8, 9. Karena kurang dari 10. Nah, maka 1 sampai 9 ini memuat anggota dari himpunan A dan B. Kemungkinan yang kedua adalah S adalah himpunan caca antara 0 dan 10. Jadi bilangan caca yang antara 0 dan 10 berarti 1 sampai 9. Sama ya. Kemudian juga bisa S adalah himpunan X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari 10, di mana X adalah anggota bilangan bulat. Nah, itulah contohnya. Next, diagram Venn. Nah, ini juga dibuka LKS-nya halaman 22. Akan ada seperti ini, ada sejarah singkat tentang diagram Venn, itu bisa kalian baca dan Bu Afika langsung ke contohnya. Coba diperhatikan di sini ada himpunan semesta angka 1 sampai 10. Berarti itu himpunan bilangan asli ya, bilangan asli 1 sampai 10. Ada himpunan C 1, 3, 5, 7 dan himpunan D 4, 6, 8, 10. Kalau kita lihat diagram Venn di sini, oh iya, bicara tentang diagram Venn itu adalah diagram yang berbentuk persegi panjang di mana pojok kiri atas itu terdapat simbol S, artinya adalah himpunan semesta. Dan di dalamnya terdapat himpunan yang diketahui. Ini ada dua himpunan, C dan D. C anggotanya 1, 3, 5, 7. D anggotanya 4, 6, 8, 10. Kemudian anggota semesta yang tidak ada di himpunan C dan D berapa? 9 dan 2. Maka ini 9 dan 2 diletakkan di luar himpunan C dan D. Maka bentuknya akan seperti ini. Contoh yang kedua, diagram Venn dengan semesta 1 sampai 10 dan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, maka digambarnya akan seperti ini. Nah, pertama kita buat himpunan A dulu, di mana ada anggota 1, 3, 5, ini harus diberi nokta ya, titik seperti ini. Kemudian juga ada 2 dan 4. Nah, karena himpunan B ini juga ada anggota yang sama dengan A, 2, 4, ini adalah sama dengan himpunan A, maka kedua himpunan ini beririsan. Nah, maka yang tidak sama letaknya di luar dari yang beririsan itu. Kemudian himpunan semesta, anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A dan B letaknya di luar. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Paham ya? Lanjut ke contoh ketiga. Diagram Venn diketahui semestanya 1 sampai 9 dan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bagaimana menggambarnya? Seperti ini. Karena anggota himpunan A semuanya adalah anggota himpunan B, maka letaknya ada di dalam himpunan B. Dan semesta yang tidak ada di kedua himpunan itu maka letaknya ada di luar keduanya. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan berlatih 1, berlatih 2, berlatih 3 di LKS sesuai dengan halaman yang Bu Afika tuliskan. Semoga kalian memahami apa yang Bu Afika jelaskan ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.